Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, tapi sebelumnya itu Bapak Ibu, kayaknya di tengah ada yang kosong. Kalau bisa mari maju supaya yang baru datang itu bisa menempati yang di belakang. Ayo, jangan malu-malu. Selamat datang kepada kita semua, selamat datang kepada tim Lini Ministry yang baru datang hari ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari dengan kesempatan yang Tuhan beri saat ini, kita mengambil saat teduh. Katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Satu hal yang kuingini tetap berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami diingatkan lagi untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang ku rindu, Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Baik satu hari di belakang-Mu, daripada 1000 hari
Satu hal yang ku rindu, Terima kasih Tuhan. berdiam Kami rindu berdiam di hadirat. dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belah tangan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belah tangan-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati nafas hidup yang Tuhan berikan. Satu hal yang kami minta dan selalu rindu kami minta, Tuhan hidup di hati kami. Kami hidup hanya untuk Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menyenangkan Tuhan. Kami lebih lagi mau dan rindu mengenal pribadi yang hebat luar biasa, yaitu hanya Yesus. Sampai kapanpun hanya Yesus di hati kami. Terima kasih.
terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu Amin. dengan Ini kerenduan kami. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. katakan sekali lagi, ku ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Terima kasih Tuhan. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu sekali lagi. Ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami bersatu hati sore hari ini yang ada di tempat ini, kami menyatakan siap untuk memuji, menyembah, dan bersuka cita hanya untuk Tuhan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita sore hari ini Bapak Ibu Saudara? Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik, amin. Kita bersuka cita karena Dia mengasihi kehidupan kita, amin. Amin. Siapa percaya Tuhan kita murah hati? Siapa yang sudah menerima berkat Tuhan? Boleh tepuk Haleluya. tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau serukan nama Yesus. Satu nama dipuji, satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Satu suara nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar Angkat jempolmu tinggi bagi Tuhan. perkasa mulia. Yesus segala nama. Tepuk tangan semuanya di atas kepala bagi Allah kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ku percaya Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup Dan saat ini Dia bertahta di tengah-tengah kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk
Yesus, nama Dia segala nama. Saya mau dengarkan suara Bapak Ibu saja. Menyerukan, amin. Yesus, segala. Dia luar biasa, mulia. Yesus, lebih dahsyat bagi Allah kita nyatakan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Kami percaya kita punya Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kau bertata di atas pujian kami saat ini Tuhan. Kami mau percaya dan iman kami mau bangkit. Yesus yang kita miliki Allah yang luar biasa. Sepakat angkat jempolmu Bapak Ibu Saudara. Akui di hadapan Tuhan, nyatakan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ku percaya Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia lebih dahsyat. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Oh dahsyat, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala. Serukan namanya Yesus, Yesus segala nama. Serukan lebih dahsyat Bapakku, Yesus nama Dia segala nama. Setiap kita bersuka cita, amin. Amin. Coba kasih senyumannya, kasih senyuman yang terbaik buat kanan kiri. Haleluya. Sama-sama kita mau tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi semua Tuhan serukan
Bersama seluruh orang percaya sama-sama kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan panggil anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu dengan dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengan dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Mari Bapak Ibu kita mendoakan anak-anak ini. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan anak-anak ini di antara kami. Sungguh anugerah yang luar biasa buat kehidupan mereka. Dikala mereka masih kecil boleh mengenal Engkau, bahkan boleh mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak ini. Pertemukan dengan orang-orang yang baik. Dalam setiap kegiatan mereka, dalam seluruh aspek kehidupan mereka, Tuhan berikan excellent. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari orang yang berniat jahat, jauhkan dari kuasa gelap, kirimkan malaikat surgawi senantiasa berjalan di depan mereka. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar sore hari ini, berikan pengurapan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bahwa setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di hati anak-anak ini menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah, sehingga anak-anak ini boleh mempunyai kehidupan yang memuliakan nama-Mu, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Memberkati setiap orang tua yang ada, melalui berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua, berkat itu boleh tersalur untuk anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati Bapak Ibu. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami rindu Tuhan lebih lagi mengenal pribadi. Bahwa hati kami Tuhan senantiasa di dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
semakin dalam melekat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahkan seluruh pengabdian kami tidak dapat membalas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Ku terhubung denganmu. Ini pujian hati kami Tuhan. Selalu melekat firman-Mu itulah dasar hidupku yang terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya firman-Mu saja yang berdaulat dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu kami akan melangkah kemana. Karena dunia ini penuh dengan tipu daya. Tapi kami bersyukur pada sore hari ini, kami bisa bersama-sama berada di rumah-Mu Tuhan. Dan kami bisa bersama-sama saat ini memuji Engkau, bahkan sebentar lagi kami akan duduk diam untuk belajar firman-Mu, sebagian daripada firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami pada sore hari ini Engkau kuduskan dan sucikan sehingga kami dapat menjadi tanah yang subur untuk menjadi taburan firman Tuhan, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya merasa bersyukur pada sore hari ini karena rasanya kok di mana ini ya? Kok beda dengan biasanya ya? Tapi yang jelas masih di Northwest ya, di Citraland Surabaya. Ya, puji nama Tuhan. Suasananya berbeda dan ya
saya percaya setiap kita pasti mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, ya. Gereja kita terus diberkati oleh Tuhan, ya. Ada progres demi progres, bukan hanya bangunan saja yang bisa menjadi luas, tetapi kami percaya bahwa dalam pelayanan kita, ya, kita juga semakin luas untuk melayani Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang akan disegarkan kembali, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sore hari ini tema yang saya ingin sampaikan adalah mengenal pribadi Kristus. Tema gereja kita tahun 2026 ini adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan bulan Januari ini subtemanya adalah mengenal pribadi Kristus, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kalau berbicara tentang mengenal pribadi seseorang, kita harus terus menerus mempunyai hubungan dengan orang itu. Benar? Kalau kita tidak pernah berhubungan dengan seseorang, bagaimana kita bisa mengenal dia? Nah, begitu sebaliknya dengan Tuhan, dan harus lebih lagi. Karena apa? Karena setiap kita, ya, kita sangat tergantung atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya kita bisa mengenal pribadi daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Dan saya percaya setiap kita sore hari ini akan diberkati oleh firman Tuhan. Kolose 1 ayat 15 sampai 17, kita baca bersama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Ini adalah ayat yang kita akan pelajari bagaimana kita bisa mengenal siapa pribadi dari Tuhan Yesus Kristus kita, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan ini adalah penekanannya Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah yang kita sembah, ya. Kenapa? Karena banyak kita melihat orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya mereka belum mengenal Tuhan dengan benar, ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam zaman duniamu ada di ujung jarimu katanya, ya. HP yang kita bawa ini kita bisa melanglang buana. Mau kemana pun jadi, ya. Tapi kalau kita melihat, kalau kita tidak mengerti siapa Tuhan, ya kita cuma bilang ya yang saya tahu dia Yesus Kristus lahir di bla 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 gitu, ya. Tapi kita tidak mengenal pribadinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata mengenal di sini bukan berarti sekedar tahu, tetapi kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Hubungan yang dekat dan terus semakin dekat, semakin intim. Dan itulah yang namanya pengenalan secara utuh, ya. Nah, saya akan memberikan contoh karena tadi saya teringat dalam perjalanan pulang kami dari bandara, di jalan kami bercanda dengan Pak Kuncoro, Bu Ratna, ada istri saya.
kami itu bercanda. Tadi saya bilang begini, saya punya cerita. Ada, ini kameranya nggak bisa bergerak ya. Padahal harusnya bisa bergerak kameranya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saya dulu punya seorang sahabat. Kemudian pada waktu itu suaminya meninggal. Lalu ada kenalannya, temannya, ya. Rupanya istrinya juga sudah meninggal. Lalu satu saat mereka terpisah, yang satu di Surabaya, yang satu di Manado sana. Kemudian yang pria ini kemudian karena dia tahu bahwa ya sahabat saya ini sudah hidup sendiri, seorang nggak enak nih ngomong jadi, kira saya dipleroi aku saudara. Akhirnya mereka mulai ada komunikasi karena memang sudah kenal sebelumnya, kenal tapi just kenal begitu ya. Lalu kemudian yang pria ini ngajak untuk kawin, lalu dia bilang ayo ke Manado dan nah kemudian teman saya ini ngomong ke saya, Will, ini dia ada ngajak mau pergi ke Manado, terus kenapa? Iya, dia mau ajak kita kawin katanya. Kalau orang Manado kan bilang begitu. Loh, ya enggak apa-apa tuh kalau memang mau. Iya Mars, satu Will, dia so tua, ya. Kok dia berjalan tak kentok-kentok. Enggak apa-apa tuh. Kan dia banyak doi, ada hotel, DP rumah besar, DP ada segala, ada kobong segala macam. Mengerti ya? Ya, kebong itu kebun, saudara. Dia bilang, aduh, Mar, bagaimana ya? Sudah berangkat saja. Dia bilang, enggak apa-apa tuh. Daripada dia di sini, kasihan cuma urus anaknya juga udah kawin-kawin. Udah, pergilah dia ke Manado, saudara. Sampai di Manado, enggak lama, dia pulang lagi, saudara. Dia telepon saya, Bel, kita sepulang. Loh, kenapa? Kok pulang? Enggak jadi kawin? Ya enggak. Tahu saudara kenapa? Sampai sana ternyata teman saya ini, waduh, luar biasa. Sipua, tahu sipuanya ya, kalkulatornya itu luar biasa. Dia perhitungannya. Istri saya bilang, itu seorang wanita itu harus begitu. Penuh dengan perhitungan katanya. Mulai dia tanya, no, ini hotel dang atas nama siapa? Oh kita PA 1. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nah loh, dia bilang, kok kita mau dapat apa? Katanya begitu. Kenapa saudara? Karena mereka sebenarnya tidak saling intim, tidak begitu kenal kan begitu ya. Sehingga akhirnya dia bilang, wah daripada kita mau jadi DP babu, lebih baik pulang Jok. Dia pulang Surabaya saudara. Tapi benar loh saudara. Tidak lama kemudian si laki-laki itu mati. Istri saya bilang, untung dia tidak jadi kawin. Kalau tidak dia cuma jadi babu berapa bulan, terus tidak dapat apa-apa. Ini saya gambarkan ya hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mengenal dia dengan intim, tidak mengenal dia secara dekat, kita pasti tidak akan bisa mengerti siapa Tuhan. Tadi saudara dilanjut dengan cerita. Saya ngomong gawat ini Pak. Saya bilang sama Pak Kun, nanti malam saya kalau tidur saya mesti pakai pelindung di kepala. Loh kenapa Pak? Iya Pak, tahu-tahu nanti tidur, tahu-tahu saya dibekep sama bantal. Tapi tidak saudara, saya mengerti. Kenapa? Karena saya tahu istri saya. Kami sudah 48 tahun menikah. Saya tahu persis bagaimana dia. Dan itulah, ini satu gambaran. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal dia secara pribadi. Kita percayakan hidup kita kepada dia. Dan dia pasti tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana pengenalan kita terhadap Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena kita tahu di dalam ayat yang kita baca, yang saya sampaikan, Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau. Jadi untuk kehidupan yang penuh dengan untuk kehidupan di dalam kekekalan, kita harus benar-benar percaya kepada siapa yang nantinya kita akan hidup bersama-sama di dalam kekekalan. Ya, saya berikan contoh tadi bagaimana istri saya pasti percaya sama saya. Sudah 48 tahun dia bersama-sama saya, dia percaya, dia yakin, ya. Kenapa? Karena ya sudah 48 tahun. Tapi kan ada batasannya. Di saat saya harus meninggalkan dunia ini, ya dia sudah, berarti kan sudah tidak punya lagi tempat, ya. Tadi saya bercanda dengan Pak Kun waktu saya dijemput, saudara. Saya sudah duduk di atas mobil, istri saya belum keluar. Jangan bilang-bilang orangnya enggak ada, saudara. Saya bilang sama Pak Kun, sabar ya Pak Kun ya. Tapi inilah luar biasanya istri saya. Dia masih muter-muter. Sudah selesai ini muter lagi, saudara. Sudah keluar begini balik lagi, saudara. Begini Pak, orang yang tipe istri saya ini tidak gampang dipanggil pulang sama Tuhan. Begitu Tuhan panggil, dia putar dulu, saudara. Dia putar lagi, dia putar. Tuhan bilang, sudah Pak Kun bilang iya Pak, ya. Tuhan panggil yang lain dia. Ya iyalah. Nah itu sekedar joke ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mengerti siapa Tuhan kita, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Dia, dan kita percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal Dia secara pribadi, kita tahu, kita percayakan hidup kita ke dalam tangannya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita yakin sepenuhnya kalau Dia yang menuntun jalan kita, kita tidak akan tersesat. Ya, benar, ya. Tadi malam saya dan beberapa kami percayakan perjalanan kami kepada Teoni, dan akhirnya kami salah naik MRT, saudara. Itu karena kurang percaya. Tapi pada waktu kami dipandu oleh Ibu Lime, terus sampai di tempat tujuan. Nah ini satu contoh, saudara. Karena kita percaya benar. Saya juga mulai mikir-mikir, kak salah Taiki. Enggak, di situ katanya. Padahal di sebelah sini, saudara. Nah ini loh. Hati-hati, kita di dalam dunia ini, kita hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Kita tahu tujuan akhir kita adalah sorga. Dan yang bisa menuntun kita untuk sampai ke dalam kehidupan kekekalan hanya Tuhan Yesus. Jangan sampai kita di dunia ini tergoda oleh, godaannya luar biasa saudara. Ya, oleh karena itu kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus Dia memberikan jaminan kepada setiap kita, ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah proses seumur hidup bagi kita orang percaya untuk terus belajar tentang Dia, ya. Makanya kita setiap minggu ada di gereja. Kita mau belajar, kita mau mengerti firman Tuhan, ya. Kemarin ya kalau nggak salah Pak Ingar share di grup, ya, kalau untuk mengenal Tuhan, di dalam khotbah-khotbah itu yang dikhotbahkan itu adalah mengenai Kristus, ya Pak ya. Iya, memang kita harus tahu pribadi Dia. Kristus Tuhan kita adalah Allah yang memberikan kepada kita jaminan untuk hidup yang kekal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, karena ini adalah proses seumur hidup kita, kita harus percaya dengan iman yang teguh bahwa kita mempunyai hubungan dengan
yang intim dengan Tuhan, ya. Karena sebagaimana Rasul Paulus pada waktu dia katakan dalam Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kita punya masa lalu bagaimana, ya. Kehidupan kita yang lalu bagaimana. Tapi di saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, itu adalah turning point, titik untuk kita berbalik, ya, untuk kita benar-benar percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya sendiri merasakan Bapak Ibu Saudara, saya merasakan dalam kehidupan pribadi saya, bagaimana dulu saya, lalu saya sekarang bagaimana. Dan puji nama Tuhan, ternyata apa yang saya percayakan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Ya, kita hidup di dunia ini adalah gambaran daripada nanti kita hidup di sorga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga, sebagaimana di dalam doa Bapa kami, ya, dikatakan di situ, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita, kehidupan di dunia ini sama dengan di sorga. Untuk itu mari kita menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai hubungan yang intim. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui doa dan membaca Alkitab. Saya sangat bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan karena di dalam komunitas kita di gereja ini, ya, ada ibadah-ibadah yang setiap hari kita lakukan, yaitu doa pagi bersama. Ya, ada banyak di sini tapi enggak semuanya ikut, saudara. Ya. Tapi saya percaya, kenapa? Karena saya merasakan dengan adanya doa pagi ini yang mungkin belum setahun ya Bu Lili ya, belum ya. Tetapi di dalam doa pagi ini, saya sendiri merasakan bagaimana Tuhan, ya, memberi pelayanan daripada itu Lili Ministry maupun di revival ini, ya. Puji nama Tuhan. Kalau saya boleh katakan ini Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar merasakan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Di saat pagi hari kami bangun, kemudian kami, kenapa? Hilang-hilang suaranya. Nah, kami kemudian ada mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ini yang menjadikan bagi setiap kita, khususnya yang saya rasakan sendiri, saya mempunyai hubungan yang semakin intim kepada Tuhan. Dan saya semakin percaya kepada Tuhan. Ya, kalau tadi saya katakan terima kasih. Dalam konteks kita berumah tangga, suami dan istri, kalau kita saling percaya, itu semakin lama, ya, semakin mesra. Saya kemarin tuh berkali-kali di foto, di video, saudara, jalan berdua gandengan sama istri saya. Di foto, di video, waduh, ada yang sampai bilang, cek mesrai kan begitu. Enggak loh saudara, saya sama istri saya tuh selalu begitu. Ya, karena ada dua pertimbangan kalau saya dengan istri saya. Loh enggak, ini benar saudara. Yang pertama, kalau saya jalan, saya gandengan dengan istri saya, berarti saya berjalan itu mantap saudara. Kenapa? Ada yang digandoli saudara. Betul ya? Kalau sampai ada gini sedikit kan ada yang dipegangi saudara. Betul ya? Itu yang saya rasakan. Ya. Saya kadang-kadang kalau jalan ke mall dengan anak dan cucu saya yang kecil itu waktu itu dia masih bayi dan sekarang sudah 2 tahun. Kadang dia duduk di stroller.
Lalu anak saya bilang, jangan Pak, nanti, enggak papa ya aja yang bawa. Kenapa? Karena saya pegangan stroller itu saudara. Enak saudara, jadi jalannya tuh mantep. Iya kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya selalu gandengan sama istri saya? Soalnya bahaya saudara. Dia matanya suka jelalatan saudara. Bisa hilang dia saudara. Saya sering pergi ke mall dengan anak-anak dan istri saya. Saudara. Salah mata hilang dia saudara. Saya tanya sama anak, mamamu di mana? Udah tahu Pak tadi di mana? Astaga, hilang saudara. Ya, nanti hilang balik-balik sudah bawa tas. Saudara. Nah itu contoh dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan benar-benar mengerti siapa Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, bukan sekedar hanya pengetahuan, ya, tetapi relasi atau dengan kata lain kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mengalami itu artinya bukan hanya mengenal, ya, bukan hanya tahu, tetapi benar-benar Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia yang mengatur hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hafal ayat-ayat Alkitab dengan waduh luar biasa. Ngomong pelan-pelan ayat Alkitab, saya paling nggak bisa itu saudara. Ya, kenapa? Saya punya prinsip dari dulu saudara. Ya, otak ini kalau terlalu dibebani, nggak iso tuwe, nggak iso awet tuwe, nggak bisa apa sih? Nggak bisa awet muda saudara. Ya, karena terlalu banyak digortok penuh, akhirnya tanya Pak Willy, tanya siapa kamu? Kan lupa, namanya sendiri lupa saudara. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi saya itu kayak gitu-gitu, saya bukan saya ini bukan ya, tapi saya tahu firman Tuhan, saya tahu. Ya, ayat-ayat tertentu dihafal, tapi nggak usah juga semua dihafal. Yang penting apa? Kita mengenal Dia secara pribadi. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan, kita di dalam hidup kita ini, ya, kita tahu, oh Dia ada dan Dia pasti akan memelihara kita, ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tadi yang saya sudah bacakan dalam Filipi 3 itu, dia semua yang dia sudah alami itu dianggap rugi. Kenapa? Karena setelah dia mengenal Kristus, ternyata Kristus ini adalah benar-benar yang bisa dia harapkan dan menjadi tujuan akhir daripada kehidupannya. Dan dia katakan bahwa dia anggap semua itu sampah Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu mari kita benar-benar bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar tahu, oh Yesus Kristus, oh Dia Tuhannya orang Kristen misalnya begitu ya. Di luar kan begitu Saudara. Dan kita melihat di dalam Alkitab sendiri ya. Tuhan Yesus sempat berbicara dengan para orang Farisi. Orang-orang yang mengenal, yang tahu firman Allah. Tetapi mereka tidak mengenal Kristus yang akhirnya sudah datang. Mereka selalu berkata bahwa Dia akan datang sebagai Raja. Tapi pada waktu Tuhan Yesus sudah lahir dan sudah melayani, ternyata mereka tidak mengenal. Jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja cuma sekedar, ya wis. Kalau di gereja-gereja yang besar-besar itu malah cuma istilahnya setor muka. Dan yang kedua kalau yang muda-muda cari jodoh Saudara. Benar. Saya dulu waktu masih muda saya punya teman baik itu dia orang Katolik. Dia kalau saban hari Sabtu dia bilang, "Wil, ayo kita ke gereja." "Loh kamu gerejamu Katolik, loh aku bukan." "Enggak apa-apa, Wil, ambil lirik-lirik," katanya. Tujuannya itu Saudara. Ada banyak orang yang ke gereja tanpa motivasi yang benar. Kalau kita ke gereja, kita ingin bersekutu bersama antar saudara seiman, kita dikuatkan dan kita belajar tentang firman Tuhan. Dan itulah yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di dalam
kehidupan kita kalau kita tidak benar-benar mengenal seseorang, kita tidak akan percayakan hidup kita kepada dia. Benar ya? Ya, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mengenal Kristus Yesus Tuhan kita, gaya hidup kita pasti berubah, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang tadinya di dalam kehidupan kita mungkin kita tidak mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Wah, ini kita mesti tengking dalam nama Yesus ini. Suaranya balik-balik hilang ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengubah hidup kita. Gaya hidup kita Tuhan rubah, ya. Saya bisa katakan ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan merubah kehidupan saya, ya. Bahkan oleh karena proses pengenalan saya dengan Tuhan, akhirnya kehidupan saya bisa ada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kehidupan saya, ya. Bapak Ibu Saudara tahu saya ini anak pendeta, tapi justru anaknya jadi istilahnya ibu gembala, pendekar katanya, ya. Ya memang sudah. Tetapi pada waktu saya mengenal Kristus, saya mau hidup saya dirubah, diubahkan, ya. Dalam Galatia 2 ayat 20 ini kita melihat di sini. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, mengenal pribadi Dia, hidup kita akan diubahkan. Ini pengalaman pribadi saya, dan saya bisa katakan ini, dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk berubah, ya. Dalam Alkitab ada satu tokoh yang kita sangat kenal, yang pada waktu dia tadinya tidak mengenal, belum bertemu dengan Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang benar-benar kalau zaman sekarang namanya koruptor, saudara. Ya, masih ingat siapa namanya? Yang bisa jawab dapat hadiah. Sakeus, saudara. Ya. Kita tahu ceritanya Sakeus bagaimana. Wah, dia ini luar biasa. Ya, Jakarta baru-baru minggu lalu, saudara, berapa petugas pajak itu ditangkepi sama KPK, saudara. Coba, mereka itu main-main, saudara. Ya ini sama, ini Sakeus zaman modern yang ada di Indonesia. Aduh, kalau mau bilang zaman sekarang, kita padahal gereja kita, gereja di mana-mana selalu doa syafaatnya, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pejabat negara ini supaya mereka takut akan Tuhan. Tapi enggak takut-takut, saudara. Ya karena itu mereka tidak mengenal Kristus, ya. Tapi pada waktu Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian dia mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Itu artinya dia membuka hatinya, membuka dirinya untuk Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Sama dengan seperti kita, pada waktu kita mengenal Dia, kemudian kita mengundang Tuhan masuk. Dan itu yang saya alami, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Tuhan masuk di dalam kehidupan saya mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan saya menjadi satu ciptaan yang baru, ya. Kita tahu bagaimana akhirnya Sakeus berubah. Bahkan dia dikatakan dia mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia ini mendapatkan berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, ini adalah anugerah daripada Tuhan karena kita bertemu pribadi dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita, kalau kita benar-benar bertemu pribadi dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita pasti diubahkan.
Dan kalau hidup kita diubahkan, kita akan betul-betul menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita kalau berjalan kemana, ya, tadi saya sudah cerita bagaimana kami tadi malam itu salah naik MRT, saudara. Itu padahal sudah ada panduannya, tapi karena kita salah baca, ya. Teone nggak ada ya di sini. Mamanya yang ada. Ya, karena dia salah baca, saudara. Ya. Tidak dikoreksi. Nah, akhirnya kita salah naik. Tapi kalau saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita, ya contohlah yang paling gampang. Pada waktu kita di dalam mau pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu. Zaman sekarang kan enak, ada apa itu namanya Mbak Google ya, GPS ya. Ya, GPS. Kita tulis mau ke sana, oh sudah langsung nanti diarahkan ke sana. Tapi kadang-kadang GPS itu salah ngarahkan, saudara. Pak Kuncoro pernah mengalami, saudara. Pada waktu bulan Desember pulang, saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah itu tanggal 13 Desember. Pak Kuncoro pulang dari Ngawi itu dari Johor, ngarahkan itu karena GPS hidupnya nggak ikut. Kalau GPS hidupnya ikut dengan Pak Kuncoro, nggak mungkin salah belok dia. Tahu-tahu di situ dibilang belok ke kiri, 500 meter di depan belok ke kiri, ikuti saudara. Iya. Soalnya di situ tulisnya tujuannya Surabaya. Nah itu pilihannya kan ada jalan saudara. Lalu GPS itu belokkan ke kiri. Katanya Bu Ratna, lah kok nggak sampai-sampai pintu tol. Rasa-rasanya kan biasanya kalau kita keluar dari sini nggak jauh, nggak lama kita sudah dapat pintu tol. Iya, mau belok kanan, Pak Kuncoro belok kiri sesuai GPS. Nah itulah dunia saudara. Tapi kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin diarahkan untuk jalan yang salah. Amin. Ya, kita tahu karena Tuhan pasti akan mengubah kita. Dalam kehidupan kita, kalau ada Kristus dalam kehidupan kita dan kita mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh secara pribadi, dia akan mengubah gaya hidup kita, ya. Dia akan membuat kita satu ciptaan yang baru. Kenapa? Karena Tuhan akan merubah cara kita hidup. Ya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan saya sampai bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran. Dulu saya pernah cerita juga kepada Ibu Gembala, Bu, saya dulu itu kalau bicara di depan orang banyak sering kali Bu, sampai ribuan orang, pernah satu kali sampai 3.000 orang. Ya, saya pernah ngomong di depan, kalau ratusan itu sudah sering. Ribuan orang sampai 3.000 orang satu kali pernah. Wah hebat Pak, bukan hebat tuh. Kalau dulu kan sering diomong bujuk saudara. Iya. Loh ya apa saudara? Itu kalau ya saya nggak perlu sebutlah bisnisnya itu. Tapi itu bisnis itu cuma awu-awu katanya gitu ya. Tapi kalau saya sampaikan firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Kenapa? Karena Tuhan kita benar, ya. Dan itu yang merubah cara hidup kita, ya. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita mau mengenal pribadi Kristus dengan sungguh-sungguh dan kita akan ya berubah gaya hidup kita, cara hidup kita, dan kita akan menjadi seperti Kristus pada akhirnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mengenal Yesus Tuhan kita, itulah yang memampukan setiap kita untuk hidup di dalam kekudusan dan bertahan sampai pada akhir zaman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di akhir zaman ini. Wah, ini kehidupan yang penuh dengan tantangan. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, puluhan tahun yang lalu dengan sekarang beda jauh Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu itu rasanya kalau orang, ya apalagi kami kalau di daerah, ya kalau pergi gereja ini ada beberapa, ada yang dari Manado, ada yang dari NTT, ya.
Kita kalau pergi ke gereja saudara, ya, itu biar hujan, biar apa, tahu jam gereja, pergi gereja saudara. Tidak ada payung, potong daun pisang, jalan saudara. Iya. Kalau di Lamongan itu ada ibu, ngomong apa bu? Apa bu? Coba dengar ya, orang Kristen, ada ibu gembala di Lamongan bilang, dia ngomong loh, orang Kristen itu berani mati tapi takut hujan. Takut hujan kenapa? Ya itu tadi, hujan nggak ke gereja saudara. Ya. Nah itu yang saya ingin katakan, pada waktu kita ya tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah yang memberikan jaminan kepada setiap kita untuk hidup yang kekal. Kita tahu siapa dia, makanya kita akan terus setia. Dalam keadaan apapun kita akan tetap setia. Ya. Saya tadi malam sempat tanya sama Ibu Gembala, Bu, kira-kira besok kita yang ada di sini nih pada ibadah enggak? Oh iyalah pasti ibadah lah. Kenapa? Saya yakin kita semua yang pergi kemarin itu mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan amin. Oh Pak Luki Ramadian buanter di belakang saudara. Iya. Bahkan ada memang kemarin itu kami menikmati ya kebersamaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itulah pentingnya, makanya cocok dengan tema pada sore hari ini, kita mengenal Kristus. Pada waktu kita kemarin pergi itu, kita akhirnya lebih mengenal satu sama lain. Bagaimana tidak mengenal satu sama lain saudara? Om tidurnya satu kamar, ada yang 4 orang, ada yang 6 orang saudara. Ya kenal. Sampai ada yang saudara nggak boleh diceritain di sini. Itu Ibu Lime soalnya. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat akhir zaman ini, keadaan dunia ini sangat mengerikan. Dan itu sudah ada di dalam Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2000 tahun yang lalu sudah dituliskan. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ini luar biasa. Firman Tuhan itu memang luar biasa. 2000 tahun yang lalu sudah ya ditulis di dalam firman Tuhan. Dan kita melihat saat ini manusia mencintai dirinya sendiri, bahkan menjadi hamba uang. Ya. Sudah begitu kalau sudah sedikit diberkati, sombongi. Orang Surabaya kan ngomong gitu ya. Sogene durung, sombongi dhisik. Memang banyak yang seperti begitu sudah. Ya. Tapi kita melihat kalau kita mengenal pribadi Kristus dengan sungguh, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita harus benar-benar ya mempersiapkan diri. Kita tahu kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita punya tujuan akhir yang kekal dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau saya sudah khotbah bicara begini-gini, saya dalam hati mikirin, kenapa sih saya selalu ngomong begini ya? Opo wis wayahe ta? Enggak, saudara. Cuma ingin mengingatkan kepada setiap kita, jangan kita tertipu oleh keadaan dunia ini, ya. Karena dunia ini begitu ya menggoda kita. Kita tahu bagaimana di dalam Alkitab, dalam Matius 25, bagaimana perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Jangan kita menjadi gadis yang bodoh, ya, yang 5 gadis bodoh itu, yang tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam pesta pernikahan, ya,
anak domba. Kita harus seperti anak gadis yang bijaksana, mempersiapkan minyak ya di buli-bulinya. Artinya mereka benar-benar mempersiapkan diri. Jangan sampai kita skapopola seono hari esok gitu loh. Kita tidak tahu hari esok, saudara. Ya, kadang banyak orang cerita, oh begitu sehat, tahu-tahu sudah tidak ada. Wah, kita kadang-kadang mengerikan. Ya. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini, khususnya kita yang ada di akhir zaman ini, kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Kita secara rutin, ya, kita mempunyai hubungan yang intim. Kita punya mezbah doa, kata kerennya begitu, saudara. Padahal tidak perlu bikin mezbah baru berdoa, saudara. Saudara mau berdoa di mana saja bisa, ya. Tidak perlu berdoa. Tadi siang kami makan siang, yang berdoa Kendrick, saudara. Iya, saya sangat, luar biasa. Saya diberkati sekali, saudara. Kenapa? Karena anak kecil itu berdoa itu sudah gak bertele-tele, ya. Dia berdoa, Tuhan berkati makanan kami mau makan Tuhan. Sederhana kata-katanya, kami mau makan Tuhan, berkati makanan ini, ya. Berkati Opa Willy, berkati Oma Emi, berkati Papa, berkati Mama, berkati juga Kendrick. Nah, coba, itu sudah, ya. Kalau bapaknya lain lagi doanya, saudara. Ya, jangan diterusin, saudara. Ya, tapi yang Bapak Ibu Saudara, yang penting kita mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui doa. Lalu kita selalu belajar firman Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, saya bukan promosi, tapi Bapak Ibu Saudara, kita terbuka sekali untuk jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama setiap kali sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, kita membaca firman, mendengarkan firman, renungan firman Tuhan itu pasti akan sangat memberkati kita, ya. Tadi pagi sayang sekali sebagian daripada kita tidak bisa mengikuti, tapi temanya bagus, saudara. Itu tentang perkawinan. Ya, nanti perlu ada kelas khusus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, intinya hanya orang yang mengenal Kristus secara pribadi dengan benar, mereka yang akan mampu untuk bertahan dan setia sampai akhir daripada kehidupan, ya. Oleh karena itu saya dapat simpulkan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hidup kekal dari setiap kita orang percaya itu dimulai pada saat kita mengenal Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Kemudian kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita dengan pengenalan yang sungguh-sungguh, pengenalan yang sejati. Kita mendapatkan, yaitu apa, saudara? Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan pada waktu kita hidup diubahkan oleh Tuhan, itulah tujuan daripada Tuhan bagi setiap orang, anak-anak, orang yang percaya kepada Dia. Kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Karena kenapa? Kita nantinya akan ada di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, ya. Dan dengan pengenalan yang benar, kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, kita mampu bertahan di dalam kehidupan ini. Kita tidak akan tergoda, diombang-ambingkan bahkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat sekalipun. Ada banyak Bapak Ibu Saudara di luar sana, ya, ajaran-ajaran yang terlalu meremehkan kehidupan daripada kekudusan Tuhan. Mereka begitu berusaha, ya, iblis begitu pintar untuk, ya, menggoda orang-orang banyak sehingga orang-orang kemudian berpaling daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita harus mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, dan semua aktivitas rohani kita ini adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengerti Tuhan dan kita akan terus melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Saya akan tutup dengan dua ayat.
Dari Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kalau hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita terus rajin ya mencari hadirat Tuhan. Roh kita selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara mempunyai contoh yang sangat luar biasa dari gembala Bapak Ibu Saudara, Ibu Pendeta Lili yang begitu bersemangat. Saya sampai kadang-kadang, waduh, kalau saya melihat Ibu Lili, saya merasa saya ini kalau keteteran saya sudah. Waduh, selalu tuh sat plus gaspol. Waduh, saya tahu Bu, ambekannya tidak turun Bu. Iya, tapi saya melihat ini kenapa? Ya, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, gembala Bapak Ibu Saudara ini sudah mengenal Tuhan Kristus dengan benar secara pribadi, sehingga dia mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di komunitas ini untuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini hanya sementara, ya, hidup kita hanya sementara, ya. Mari kita belajar untuk terus merendahkan hati kita dan kita selalu bertanya, apakah benar aku sudah mengenal Engkau Tuhan? Kalau kita masih ragu-ragu, mari kita cari Dia. Dan Dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa kita, ya. Oleh karena itu kalau di akhir zaman ini Tuhan mau panggil kita, ya, saya bilang tadi, jangan bulat tadi contoh itu saudara ya, jangan bulat. Saudara dipanggil Tuhan untuk sungguh-sungguh, mari kita sungguh untuk benar-benar mengenal pribadi Tuhan dan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Saya percaya setiap kita sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan hanya di dalam ucapan kami, tetapi kami mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam sanubari kami mengenal pribadi Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan tujuan akhir kami bukan di dunia, tetapi kami akan terus bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan untuk terus lebih mengenal Tuhan secara pribadi dengan spesifik Tuhan. Dan kami percaya setiap kami akan menikmati Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami masih hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, tapi kami percaya kalau Tuhan yang menuntun kami, Tuhan tidak pernah memberikan kami tergeletak walaupun kami sudah jatuh. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin percaya semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Willy yang sudah berbagi firman Tuhan. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan, dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati, biarlah persembahan yang kami berikan itu boleh membantu dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku. terimalah Tuhan permohonanku, hidupku, harta kekayaan yang seperti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu, seluruh hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai Allahmu, seumur hidupku. Kita akan berdoa syafaat kepada Bapak, dipersilakan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat, pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur, sebab hanya oleh anugerah-Mu kami boleh hidup beribadah, melaksanakan damai sejahtera di gereja JKI Revival ini. Di dalam kerendahan hati kami menaikkan doa ini, mohon berkat dan penyertaan-Mu atas dunia, bangsa, gereja, keluarga, dan hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan dan kasih karunia-Mu selalu Tuhan. Kiranya Engkau melawat negeri ini dengan damai sejahtera-Mu, membebaskannya dari perpecahan, ketidakadilan, dan segala bentuk kejahatan yang ada di sini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, dari presiden, wakil, para menteri, hingga pemimpin-pemimpin di daerah dan legislatif. Berikanlah mereka hikmat dari-Mu saja Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Biarkan setiap keputusan yang mereka ambil membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan saja. Pulihkanlah negeri ini ya Tuhan, di tengah berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketidakadilan, bencana alam, krisis moral. Kami mohon kiranya Engkau campur tangan, jadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang menjadi terang dan garam bagi dunia. Beritakanlah Injil-Mu terus dalam negeri ini, supaya banyak orang yang datang lebih mengenal kasih dan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, kiranya gereja selalu memberitakan Injil, menjadi terang di tengah kegelapan, serta membawa kasih Kristus kepada semua orang tanpa mengenal suku dan latar belakangnya Tuhan. Kami berdoa khusus bagi gereja kami ya Tuhan, JKI Revival ini. Pak Pendeta Willy selaku Gembala Senior yang sudah memberitakan Injil-Mu Tuhan. Gembala JKI Revival Northwest ini, Bu Lili, Gembala di Malang, Pak Ape, majelis, sampai pelayan Tuhan yang sudah melayani, mulai dari Asyir, WL, Singer, musik multimedia Tuhan. Berkatilah mereka
agar selalu melayani dengan rendah hati, selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaan, studi, semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan supaya tidak goyah dalam menghadapi godaan dan tantangan zaman ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah di tempat ini, semoga selalu lancar disertai Tuhan selalu, mulai dari ibadah anak-anak, youth, umum, komsel, rencana untuk ibadah 2 kali di depan Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati selalu. Kami berdoa untuk pelayanan Lili Ministry Tuhan. Semoga Lili Ministry semakin berkembang, semakin banyak jiwa yang diselamatkan melalui Lili Ministry ini. Semoga semuanya menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan Tuhan selalu. Tuhan cukupkan semua mungkin yang diperlukan, biaya-biayanya semuanya Tuhan. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu selalu Tuhan. Kami berdoa juga untuk renov di gereja JKR Revival ini yang mungkin belum selesai Tuhan. Semoga Tuhan cukupkan selalu dana yang ada untuk membangunnya. Terima kasih juga untuk lift yang baru hari ini kita bisa nikmati bersama-sama Tuhan. Tuhan yang berkati selalu semuanya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang sakit, Pak Ferry, Pak Sam di Malang, yang lain yang Tuhan yang mungkin yang kurang enak badan yang tidak hadir di sore hari ini, semoga Tuhan selalu yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka semua. Bapa, kami berdoa juga bagi keluarga kita masing-masing. Teguhkanlah kasih iman dalam rumah tangga, agar suami, istri, anak-anak saling mengasihi, menghormati, dan hidup takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu. Ajarilah kami untuk hidup sesuai firman-Mu, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada dalam perkataan, perbuatan, maupun sikap hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia dalam doa, rajin beribadah, giat melayani sesuai dengan talenta yang Engkau percayakan kepada kami. Akhirnya Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami dan menjawabnya melalui kehendak dan waktu yang terbaik saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan di sore ini, ada jemaat yang baru pertama kali datang, dipersilakan berdiri. Oh iya, ternyata udah pernah ke sini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan di sore ini. Saya mengajak mari kita berdiri. Kepada Ibu Gembala, dipersilakan. Dari dalam lubuk hatiku, Sujud dan
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami dan mengingatkan setiap kami punya hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Willy Olimarno, berikan pengurapan-Mu semakin hari lebih di dalam Engkau Tuhan. Membawa kami boleh mengenal kebenaran-Mu sehingga kami semua boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami sehingga hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Memberkati seluruh jemaat revival Tuhan, baik JKI Revival di Surabaya maupun yang di Malang. Tak terlewatkan satu persatu bahwa Engkau menilik kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang mengetahui kebutuhan kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang mencukupkan setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa ketika kami boleh mengenal Engkau, bahkan kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati untuk terima berkat Tuhan, berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati menebus dosa kita, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menopang, membimbing, dan menghibur mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk dulu Bapak Ibu ya. Saya rindu mulai minggu depan kita itu ibadahnya kalau boleh di lantai 2 semua. Kan sudah ada liftnya, jadi boleh naik bersama-sama supaya sukacita. Lalu ada satu agenda yang besar untuk kita, tanggal 5 April akan diadakan Paskah bersama JKI Revival Surabaya dan Malang gitu ya. Nanti kita sewa satu tempat, doakan, gumulkan supaya semua boleh lancar, semua kebutuhan terpenuhi dan membawa sukacita. Kita akan Paskah bersama. Sekian, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, minggu depan juga ibadah pagi sudah mulai jam 10 pagi dan sore ada jam 4. Bapak Ibu boleh hadir yang mana, pagi boleh, sore boleh, pagi sore juga boleh. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara, boleh sama-sama ke lantai 1 untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan goyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, mulia. Yesus nama di atas. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Oh, Yesus nama di atas. Oh, Yesus